Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi kali ini, teori pemerolehan bahasa anak. Pengertian pemerolehan bahasa atau disebut juga dengan akuisisi bahasa, menurut Maksan dalam Mudini et al. Tahun 2016 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, secara implisit dan informal ya. Jadi secara tidak sadar maksudnya dalam arti kata ya secara alami dalam kehidupan sehari-hari dan informal dalam lingkungan rumah, keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Lebih lanjut menurut Lyon dalam Mudini et al. Tahun 2016 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa. Pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya, seorang penutur bahasa menggunakan bahasa tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Jadi kata Lyon ini, pemerolehan bahasa itu didapat tanpa mempelajari bahasa terlebih dahulu katanya. Jadi secara alamiah begitu ya. Teori pemerolehan bahasa pada anak meliputi teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi respon. Jadi menurut behavior ini belajar bahasa itu melalui menyoroti aspek perilaku katanya ya. Jadi ada di sana stimulus dan ada reaksi respon itu yang maksudnya ya. Kemudian perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan reaksi itu akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pada saat ini anak belajar bahasa pertamanya. Jadi bahasa pertama itu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah di mana bahasa yang pertama dipahami anak pada lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan rumahnya. Di mana pertama dia mendengar bunyi-bunyi bahasa pada lingkungan rumahnya, yaitu lewat tuturan orang tuanya, kakak, saudara, nenek dan sebagainya. Jadi lebih kepada anggota keluarga ya, itu yang disebut dengan membuat reaksi pada bahasa itu, belajar pada bahasa pertamanya. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar. Jadi suatu pengetahuan itu dan keterampilan bahasa itu didapat melalui pengalaman belajar. Jadi suatu pengalaman sangat banyak memberikan kita pelajaran ya. Salah satunya atau pengalaman pertama atau dasar adalah pada bahasa. Gagasan behavioristik terutama didasarkan pada teori belajar yang pusat perhatiannya tertuju pada peranan lingkungan. Jadi menurut gagasan behavioristik ini, belajar itu yang pertama adalah pada lingkungan, baik secara verbal maupun non-verbal. Verbal yaitu lewat kata-kata atau ungkapan, non-verbal adalah lewat gestur atau gerakan-gerakan tubuh yang mempunyai makna yang bisa dipahami oleh si anak.
Teori belajar behavioristik menjelaskan perubahan tingkah laku dengan menggunakan model stimulus, yaitu ada S dan R. Adanya stimulus, maka adalah respon, adanya respon. Ya, jadi ini menurut teori behavioristik. Jadi gerakan tubuh, orang tua menyatakan mau makan kepada si anak, dia memberikan gestur menyuap. Maka ini menandakan si anak untuk menyuruh si anak makan begitu ya. Kemudian kedua, teori behavioris juga bersifat empiris didasarkan pada data yang diamati. Kaum behavioris menganggap bahwa proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar kepada hewan. Manusia tidak mempunyai potensi bawaan untuk belajar bahasa. Ini menurut behavior ya. Pikiran anak merupakan tabulasi yang akan diisi dengan asosiasi SR, yaitu stimulus dan respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Itu yang dimaksud. 4. Semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus dan perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Jadi semua perilaku merupakan respon, stimulus, dan perilaku terbentuknya dalam rangkaian asosiatif ya. Ini yang disebut dengan teori behavior. Jadi si anak itu mempunyai suatu ruang atau tempat yang akan diisi dengan bahasa. Tempat ini akan diisi berdasarkan simakan atau kegiatan menyimak si anak pada lingkungan rumah tangga atau pada bahasa ibunya, yaitu lewat ibu atau orang tuanya dan lewat saudara-saudaranya, kemudian meningkat lewat lingkungan, kemudian selanjutnya juga meningkat lewat pendidikan usia puber ya, yaitu adanya kelas belajar, bermain dan belajar, istilahnya puber, kemudian meningkat pada PAUD, kemudian TK, ini yang merupakan modal dasar, modal awal si anak mengisi tabulasi dalam dirinya terhadap pemerolehan bahasa. Kemudian si anak akan meniru ya dari kata-kata, dari gestur yang dilihat dan disimakkannya pada lingkungannya. Semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus dan perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiasi. Jadi ada susunannya ya. C. Belajar bagi kaum behavioris adalah pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon. Itu menurut behavior. Jadi belajar bagi kaum behavioris adalah pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan. Pembentukan kebiasaan ini disebut pengkondisian. Jadi pembiasaan ini adalah dengan istilah pengkondisian. Apabila si anak biasa mendengar bahasa yang lembut, maka si anak juga akan membiasakan dirinya menggunakan bahasa yang lembut. Begitu juga sebaliknya, apabila anak biasa dalam lingkungan yang keras, maka anak juga akan meniru kebiasaan berbahasa secara keras ya. Jadi semua itu adalah meniru sifatnya. Siswa ini adalah meniru ya, anak ini adalah meniru. Kemudian sehingga anak ini terkondisi. Makanya baik bahasa yang didengar pertama oleh si anak, maka anak juga akan memperoleh bahasa yang baik. Begitu juga sebaliknya.
Pengkondisian selalu disertai ganjaran sebagai penguatan asosiasi, yaitu antara stimulus dan respon. Ya, jadi adanya stimulus, adanya respon, adanya ungkapan dan adanya reaksi terhadap si anak. Bahasa adalah perilaku manusia yang kompleks di antara perilaku-perilaku lainnya. Jadi bahasa itu adalah perilaku yang kompleks, ya. Perilaku yang kompleks maksudnya dalam banyak makna yang banyak ungkapan yang disampaikan oleh si anak dan juga banyak mengandung makna. Ya, makna yang disampaikan juga bermacam-macam. Sangat kompleks bahasa yang didapatkannya, ya. Bisa mengacu ke perilaku, ya, kepada keinginan, kepada kebutuhan, kepada kemampuan dan sebagainya. Anak menguasai bahasa melalui peniruan. Makanya si anak harus melakukan atau mendengar, menyimak bahasa itu sebaik mungkin kita kondisikan dengan yang baik sehingga anak mampu melakukan peniruan juga dengan baik. Perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh frekuensi dan intensitas latihan yang dilakukan. Jadi untuk berbahasa yang baik atau berbahasa menguasai kosakata yang banyak, diharapkan adanya frekuensi, ya, volumenya, kemudian intensitas secara kontinu latihan yang dilakukan. Kemudian teori nativisme, Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Jadi menurut Chomsky, binatang tidak bisa menguasai bahasa sebagaimana manusia. Manusia mempunyai potensi menguasai bahasa atau memahami bahasa, tapi hewan tidak. Begitu menurut teori nativisme, ya. Pertama, asumsi yang pertama yaitu perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan, jadi genetik sifatnya. Itu menurut Chomsky. Menurut teori nativisme berdasarkan pendapat Chomsky, ya. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama, yaitu merupakan sesuatu yang universal, jadi sudah menyeluruh, ya. Dan lingkungan memiliki peran kecil di dalam proses pematangan bahasa, itu menurut Chomsky. Jadi lingkungan kecil katanya. Jadi yang mempengaruhi itu katanya genetik, ya, genetik katanya. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Jadi menurutnya lingkungan itu tidak menyediakan cukup data untuk si anak berbahasa. Ya, penguasaan tata bahasanya tidak cukup katanya. Ini menurut dari Chomsky, ya. Maka harus adanya pembelajaran dalam bahasa. Kaum mentalistis beranggapan bahwa setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan piranti pemerolehan bahasa. Jadi menurut kaum mentalistis ini, anak itu telah dilengkapi dengan piranti pemerolehan bahasa yang terdiri dari adanya kecakapan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi lainnya, adanya kecakapan mengorganisasikan suatu linguistis ke dalam sejumlah kelas yang akan berkembang kemudian adanya pengetahuan tentang sistem bahasa, ya. Ya, jadi adanya susunan, ya, atau linguistisnya. Kemudian kecakapan penggunaan sistem bahasa yang didasarkan pada penilaian perkembangan sistem linguistis.
Kelompok nativistis bertumpu pada faktor biologis atau bawaan innat, insani, nurani ya. Jadi ada faktor bawaan katanya, faktor biologis ya. Bawaan, ada orang itu cepat menangkap bahasa, ada yang lambat, ada yang cepat berbicara, ada yang lambat ya, ada cepat menguasai ya. Itu katanya bawaan atau sebut dengan biologis. Jadi berdasarkan bawaan si suatu insaninya itu. Kelompok behavioristik pada faktor lingkungan, sedangkan kaum kognitif pada pematangan nalar. Jadi pendapat behavior ini bahasa katanya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pemerolehan bahasa si anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan kaum kognitif behavior, dia berpendapat kalau bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Sedangkan kaum kognitif itu pada pematangan nalar, kemampuan si anak bernalar itu maksudnya. Kemudian teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif bahasa distrukturi oleh nalar. Jadi teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu yang alamiah katanya, tetapi melainkan ada beberapa kemampuan yang berasal dari pematangan kognitif dan adanya nalar ya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Itu jadi menurut ini anak itu hanya bisa berbahasa atau melihat benda itu secara nalar, dia belum bisa menghayalkan ya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen. Sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian menjadi kata-kata yang awal diucapkannya. Jadi pada usia 1 tahun, anak si anak sudah dapat mengerti bahwa benda itu suatu permanen, sehingga dia sudah mampu membawakan atau menjelaskan sesuatu itu menggunakan simbol atau benda ya, yang kemudian dia kembangkan menjadi kata-kata yang diungkapkan. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran dengan lingkungan bahasa. Ini interaksional ya. Jadi hubungannya antara lingkungan dengan pembelajaran bahasa. Interaksinya bagaimana? Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan, yaitu input yang didengarnya, dan kemudian kemampuan internal yang dimiliki pembelajar, kemudian kemampuan yang ada pada dirinya. Ada input, kemudian diolah, diproses berdasarkan kemampuan internal dalam diri atau jiwa seseorang anak, maka bahasa itu bisa berkembang dalam pemikiran si anak. Dalam pemerolehan bahasa pertama, anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal itu ada pada diri dia, bagaimana kemampuan dia. Eksternalnya lingkungan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolahnya. Benar jika adanya teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir. Jadi kemampuan berbahasa anak ini katanya sudah ada sejak lahir ya. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner
Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Jadi anak ini dari lahir sudah dibekali berbagai kecerdasan, itu menurut Howard Gardner ya. Jadi tinggal mengasahnya lagi kecerdasan itu. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa, lingkungan berbahasa ya. Lingkungan juga faktor yang mempengaruhi. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi kecerdasan dalam berbahasa si anak. Anak yang terbiasa bermain bersama teman-temannya akan mempunyai banyak perbendaharaan kosakata dan dia punya keberanian untuk berbahasa, mengungkapkan bahasa kata-katanya. Dibandingkan si anak yang biasa terkungkung di dalam rumah dan tidak terbiasa bergaul dengan teman di lingkungannya, ini akan beda penguasaan bahasanya. Keberanian dia dalam berbahasa akan berbeda. Berikut, jadi anak perkembangan bahasa anak selain adanya faktor internal dalam diri si anak, yaitu faktor internal, faktor kemampuan si anak atau kognitifnya, kecerdasannya juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi walaupun dia punya kecerdasan dalam berbahasa, potensi kecerdasannya dalam berbahasa ada, tetapi kalau tidak diasah, ya maka kecerdasan ini tidak akan tumbuh dan tidak akan tumbuh dan berkembang. Jadi pemerolehan bahasa ini harus adanya support ya, support dari lingkungan, support dari internal rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan mereka. Ini sangat berpengaruh terhadap pemerolehan atau penguasaan bahasa si anak. Dia akan memperoleh banyak suku kata dari pembicaraan bersama teman-temannya, dari menyimak bersama teman-temannya. Ini sangat berpengaruh. Jadi pemerolehan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan si anak ya. Jadi semua anak itu punya potensi dalam berbahasa, hanya harus diasah, harus dilatih ya. Jadi bahasa itu harus dilatih, itu pada dasarnya. Demikian saja materi teori pemerolehan bahasa pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.